Sungguh hati kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Di akhir penghujung tahun ini Tuhan, kami mau tetap terus setia mengiring Engkau Tuhan. Apapun yang ada di depan kami Tuhan, tantangan, pergumulan, apapun yang kami alami Tuhan, itu tidak membuat kami patah arang Tuhan. Itu tidak membuat kami menjadi lemah. Itu tidak membuat kami Tuhan menjadi putus asa Tuhan. Tetapi itu membuat kami menjadi kuat Tuhan. Kuat terus mengiring Engkau Tuhan. Terus belajar mengandalkan-Mu setiap hari, setiap saat Tuhan. Dan membuat kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami buka hati kami lebar-lebar. Kami siapkan hati kami Tuhan. Dan kami mengizinkan-Mu Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami siap memuji menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Oh, ya ralaba, ya ralaba se, ya ralama ya mo. Haleluya. Ya ralararamba, siki ya ralaba ya ralaba ya ralame. Pujian syukur kami ke dalam tata-Mu Tuhan. Mari lebih lagi umat Tuhan, angkat suara menaikkan ucapan syukur buat segala kebaikan-Nya. Haleluya. Sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang Dia yang mengerti apa yang Kau perlukan, amin. Segala yang ku satu hal yang pasti,
percayalah kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Amin. Nyata dalam hidupku. Mari umat Tuhan naikkan ucapan syukur, katakan bersyukur Bapa, kami bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur, kami naikkan pujian syukur kami Tuhan. Bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku keadaan kami Tuhan, baik dalam suka maupun tidak Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan, sebab kami percaya ada mujizat dalam setiap pengucapan syukur Tuhan. Sama-sama katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kami mau tetapkan hati kami Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan dengan imanmu, apapun pergumulanmu, percayalah Dia yang menopangmu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kami mau tetapkan hati kami Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau yang percaya, hanya Kau yang kami percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa. Mari naikkan ucapan syukurmu dengan segenap hatimu. Mengucap syukur buat kasih-Nya, mengucap syukur buat kebaikan-Nya dalam hidupmu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saya ulang sama-sama bagi berdiri suaramu. Ku bersyukur Bapa. Mari naikkan ucapan syukur dengan segenap hatimu. Terimalah pujian hormat kami Tuhan. Terimalah sembah syukur kami di hadapan-Mu. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami datang naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur
setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Tuhan, mari sembah Tuhan. Inilah waktunya Engkau menaikkan ucapan syukurmu dalam segala keadaan. Percayalah, percayalah, saat Kau menaikkan ucapan syukur, ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, terobosan terjadi, spiritual breakthrough terjadi. Oh, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Kami naikkan pujian kami Tuhan ke dalam tatamu yang maha kudus. Allah kami yang setia, Allah El Muda, Allah kami yang setia Tuhan. Kesetiaan-Mu selalu baru Tuhan. Tak ada alasan kami untuk tak bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Oh, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang agung, Allah yang kudus. Oh, segala puji hormat kami naikkan bagi nama-Mu Yesus. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, kita ini waktumu melawat setiap kami Tuhan. Engkau yang merestorasi setiap hati kami. Oh ya Rana, puaskan kami dengan kasih dan hadirat-Mu. Ya Rana, ya Rana, oh ya Rana, masih kita sungguh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang membeban setiap hati kami Tuhan, kasih-Mu yang menopang kami Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur memiliki Engkau Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki-Mu Yesus. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan belajar mengandalkan-Mu Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur dalam segala keadaan kami Tuhan. Apakah keadaan kami baik atau keadaan kami enggak baik Tuhan. Pergumulan kami besar ataupun pergumulan kami kecil. Kami mau belajar melihat hanya kepadamu Yesus. Mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Melihat bahwa Engkau Allah yang besar. Engkau lebih besar dari segala perkara kami. Engkau lebih besar dari segala sakit penyakit kami. Engkau lebih besar dari segala pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat pagi hari ini kami datang Tuhan, spiritual breakthrough terjadi Tuhan. Spiritual breakthrough terjadi atas umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Lawatan-Mu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang mengalami jalan yang buntu, Engkau berikan terobosan demi terobosan. Sebab kami percaya kami Allah yang punya dahsyat. Ya dalam masih kita dalam ya dalam masih. Oh dalam ya dalam oh ya dalam masih kita dalam siapa oh ya kemuliaan kekudusan kembali kami tempat ini Tuhan. Mari nyatakan Yesus Tuhan adalah Rajamu yang memerintah atas hidupmu. Kau Rajaku,
hidupmu. Kau Raja yang berkuasa, yang berkuasa. Dia sanggup melakukan perkara yang mustahil, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari nyatakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, nyatakan, kau bangga punya Yesus Tuhan yang besar. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sorak-sorai, sorak-sorai, kasih dalam hatimu, Raja segala Raja, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Yang bangga punya Tuhan Yesus yang baik, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Raja kita yang luar biasa dahsyat. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang baik. Amin. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Dia bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan, seperti abai, ku angkat tangan memuji Dia. Seperti abai, amin, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, seperti abai. Sungguh kita bersyukur bisa mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, kita akan takut bahaya. Semoga Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin. Amin. Rasakan di sepanjang jalan hidupku. Seperti abai, ku angkat tangan memuji Dia. Seperti abai, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, seperti abai, seperti abai. Amin. Ku angkat tangan memuji Dia. Seperti abai, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, seperti abai, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, seperti abai. Sekali katakan, untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, seperti abai. Kami bersyukur punya Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik. Amin. Katakan kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Oh, haleluya. Haleluya. Dan kita percaya karena Tuhan Yesus baik, Dia menyediakan apa yang kau perlukan. Amin. Haleluya. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini. Kita mau sama-sama belajar biar pujian lagu ini
boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di setiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat semua khawatirku, Engkau hadir esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Kita percaya Dia Allah yang menyediakan, amin. Dia Allah Yehova Jireh, haleluya. Sama-sama katakan, di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di setiap jalanku tersedia kasih-Mu. Lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku. Lewat kuat hatiku, Engkau hadir esokku. Tuhan sediakan lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku, rancangan indah hari ini dan selamanya. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menyediakan Tuhan, memelihara setiap kehidupan kami. Haleluya. Sorak-sorai wal raja segala raja, haleluya. Saya undang untuk ada di gereja anak untuk bisa maju ke depan. Puji Tuhan, mari adik-adik gereja anak, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa buat adik-adik gereja anak. Kita angkat tangan bersama-sama, kita tumbangkan adik-adik yang akan masuk kelas gereja anak. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih. Kalau hari ini anak-anak kami, adik-adik kami boleh masuk gereja anak Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya Tuhan. Bimbing anak-anak yang masih kecil ini Tuhan. Roh Kudus terus mengajarkan, terus mengingatkan akan hidup takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai anak-anak ini sejak dini sampai besar takut akan Tuhan. Jamah hidupannya, sertai kehidupannya ya Tuhan. Kami orang tua yang terbatas, biarlah Tuhan yang tidak terbatas membimbing, menuntun dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru yang mengajar, kakak-kakak yang mengajar, biarlah pengurapan Tuhan turun atas mereka semua, baik yang ngajar maupun yang mendengar firman Tuhan, sehingga urapan Tuhan turun dan anak mau bertumbuh dewasa, tumbuh dengan imannya kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami. Kami serahkan anak-anak kami yang mau masuk kelas
ibadah anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa, kita tetap berdiri, kita naikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami berdoa sehati bersyafaat untuk bangsa Indonesia yang kami cintai, untuk rakyat Indonesia Tuhan, bahkan gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat pemimpin kami, Presiden Jokowi dan wakil serta menteri-menterinya dan jajaran yang terendah RT RW. Tuhan berkati, Tuhan pakai pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah pilih, biar mereka takut akan Tuhan dan boleh memimpin dengan penuh keadilan, penuh tanggung jawab, tidak berpihak kepada yang lainnya, tapi boleh mereka akan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan keamanan di mana-mana. Tuhan pakai aparatur negara TNI Polri supaya menjaga Indonesia ini dengan aman, sentosa. Biarlah Indonesia ini penuh papan, sandang, dan pangan Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus bencana di Cianjur, Jawa Barat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati orang-orang yang kena bencana. Kami percaya ada rencana Tuhan di balik bencana alam. Ada rencana Tuhan di balik masalah setiap persoalan yang dihadapi. Tapi di tempat ini kami berdoa bersama-sama. Bila tangan kasih Tuhan terus menolong mereka yang mengalami kesusahan bencana alam di Indonesia ini. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan pelihara terus gerejamu di tempat ini lewat Bapak Ibu Gembala. Biarlah Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, urapan yang baru senantiasa ada pada Gembala dan Ibu Gembala kami. Berkati Tuhan para pelayan Tuhan juga yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Biarlah kami semua takut akan Tuhan, sungguh-sungguh melayani dengan sukacita, dengan hati yang penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala keperluan gereja Tuhan di tempat ini Tuhan cukupi. Rencana program yang ada Tuhan berkati, Tuhan sertai. Berkati keluarga Bapak Ibu Gembala, anak-anaknya. Berkati setiap keluarga pelayan Tuhan di tempat ini. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, yang ada Tuhan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mulai mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, persoalan apapun pergumulan jemaatmu di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan Yesus menjadi jawaban atas kehidupan kami. Kami mohon belas kasih Tuhan, berkati umat-Mu di tempat ini dengan berkat melimpah daripada Allah. Iman kami tetap teguh, kuat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan umat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Doa syafaat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, sebentar kami akan memberi dengan sukacita. Kami serahkan tangan-tangan yang memberi Tuhan dengan sukacita. Berkati umat-Mu yang memberi hari ini Tuhan. Biar memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan persembahan ini. Biar persembahan ini untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Persembahan bisa dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan selanjutnya kita akan melihat tayangan informasi gereja selama sepekan.
Shalom. Jemaat GBI Narasi Mujizat yang dikasihi oleh Tuhan, saya Cynthia dan rekan saya Nathan. saat ini akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja GBI Narasi Mujizat dalam bulan ini. Bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan angka 1-10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa melalui scan QR berikut ini. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pukul 3.47 dan wajib on cam. Mari bergabung dalam Menara Doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal bicara ibadah Raya Minggu selama bulan Desember. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. Hadirilah ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal bicara doa malam selama bulan ini. 30 Minutes with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir di ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di hall gereja. Bagi seluruh wanita Allah, wanita youth, wanita dewasa muda, wanita senior, mari bersama-sama bergabung dalam ibadah persekutuan wanita Allah yang diadakan setiap hari Jumat keempat pukul 7 malam di hall gereja. Dan untuk seluruh jemaat GBI Narasi Mujizat, mari bersama-sama bergabung dalam retreat jemaat yang diadakan pada 29-30 April hingga 1 Mei 2023. Bertempat di Arena Hotel dan Resort Trawas dengan biaya Rp550.000. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi saudari Chelsea. Tak terasa ibadah Natal sudah semakin mendekat, dan berikut ini adalah jadwal ibadah Natal Gereja Anak, Natal Youth, Natal PWA, dan ibadah Natal Umum. Mengucapkan Merry Christmas. Persekutuan Wanita Allah mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang dan seluruh jemaat GBI Narasi Mujizat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Cynthia dan rekan saya Nathan mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan.
ikut retreat bisa ikut retreat ya, jangan lupa. Lalu jangan lupa juga untuk hadirilah ibadah Natal tanggal 25 Desember pukul 10 yang akan dilayani oleh Bapak Agus Susanto ya. Dan jangan lupa untuk absen ya Bu Saudara ya. Untuk konsumsinya jadi disediakan dan juga kursinya juga bisa ditata sesuai dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Dan hadirilah ibadah doa malam hari Rabu 21 Desember pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Saudara Daniel. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah join, nah ayo sama-sama join ibadah doa malam online by Zoom. Kan enggak perlu ke sini ya, cuma diklik gitu di HP-nya, Anda join, Anda diberkati, betul? Hadirilah juga, ikutilah Zoom, ya belum? Nah, dengan temanya anugerahnya mempesonaku, ya tanggal 19 sampai 23 Desember pukul 9 malam. Dan ibadah raya pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala dan juga mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima amplop ataupun yang belum menerima amplop persembahan Natal ya. Amplop persembahan Natal ini adalah bukti kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan hingga akhir penghujung kita boleh merayakan Natal. Biarlah kita juga berbagi ya, berbagi untuk gereja Tuhan di tempat ini, kita mensupport ya. Dan saya percaya berapapun yang saudara taburkan, Tuhan pasti kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Didoakan terlebih dahulu berapa yang Anda taburkan. Ya ini masih ada waktu sebelum perayaan Natal. Dan yang juga transfer melalui rekening gereja, jangan lupa diberikan keterangan supaya bendaharanya tahu ini untuk apa, untuk persembahan, diakonia atau persembahan Natal. Ya, baiklah kita siapkan hati untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya dalam segala persoalan kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Haleluya. Dalam segala persoalanku, ku percaya takkan melebihi kekuatan yang ada padaku, karena Engkau telah berjanji dalam setiap pergumulanku, Tuhan selalu menyertaiku. Kau bukakan jalan bagiku, Engkau Allah, ku percaya, Kau Allah turut bekerja, ku percaya rencana-Mu indah, ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupan.
percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku, dalam seluruh kehidupanku. Sekali lagi, dalam seluruh kehidupanku. Engkau yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Allah kita. Sungguh hati kami percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau turut bekerja di dalamnya. Artinya ketika Tuhan turut bekerja di dalam setiap persoalan yang kami hadapi, pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluar, sehingga setiap kami mampu menanggungnya Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah pada pagi siang hari ini Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hatiku, biarlah aku bisa sampaikan dengan baik dan benar ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu yang akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Dan setiap umat-Mu yang di rumah Tuhan yang sedang online juga, Tuhan biarlah umat-Mu juga membuka hatinya untuk mendengarkan isi hati Tuhan dan juga menerima berkat yang sama di tempat kami beribadah. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah melewati Natal Wanita Allah yang luar biasa kemarin Jumat. Ya, Sabtunya Natal kaum muda juga luar biasa. Semuanya perayaan Natal meriah. Ya, hari Minggu ini semua pada istirahat mungkin ya, yang habis perayaan Natal. Jadi tidak tahu kemana ini mereka ini kan. Iya, lagi istirahat kecapean. Ya, itu padahal peserta, ya, peserta perayaan Natal. Belum lagi panitia ini, sampai teler-teler ini, cawapek semua saudaraku ya. Wah, terima kasih untuk semua panitia perayaan Natal. Bisa terselenggara baik Wanita Allah dan juga ibadah youth kemarin. Luar biasa ya. Hari ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan bagaimana kita bisa percaya dan memegang janji Tuhan supaya setiap kita ini bisa berjalan di dalam perjanjian berkat Tuhan. Ini penting sekali untuk kita tangkap pada siang hari ini. Tangkap firman Tuhan baik-baik supaya firman ini akan bertumbuh, berbuah, dan akan mengubah kehidupanmu. Amin. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa berjalan dalam perjanjian berkat Tuhan? Saya merenungkan betapa enaknya kalau kita ini bisa setiap hari berjalan di dalam perjanjian berkat Tuhan. Wah, enak sekali saudaraku. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menjalani hidup ini. Karena apa? Karena setiap hari engkau disertai Tuhan. Engkau dipimpin sama Tuhan sehingga kita cuma mengambil berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Saudara mau? Saudaraku, ada lagu pujian yang lama ketika saya waktu itu kena COVID, saudaraku ya, sekeluarga. Waduh, betul-betul itu ujian berat bagi kami ya, terutama saya sebagai orang tua. Berat. Tiba-tiba lagu ini muncul. Lagunya gini, lagu lama. Aku di, kunci G mungkin ya. Aku di berkati, sepanjang hidupku diberkati. Woi, luar biasa. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku di berkati. Coba kita nyanyikan sama-sama. Aku di berkati, tangannya begini saudaraku. Sepanjang hidupku diberkati. Enak kan? Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Wih, luar biasa ketika kita nyanyi. Ini seperti seolah-olah Tuhan menjamin kita. Dan itu memang sungguh kalau kita percaya. Amin. Saya ketika sakit gak enak semua, saya nyanyi. Saya ubah. Aku disembuhkan, sepanjang hidupku disembuhkan.
Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku disembuhkan. Saudara disembuhkan Tuhan, saudara dipulihkan Tuhan, itu berbicara berkat-berkat Tuhan. Memberkati saudara. Amin. Betapa bahagianya kita ini kalau diberkati, dijagai sama Tuhan. Ingat dalam Kejadian pertama ayat yang ke-27 sampai ke-28, di sana dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 perhatikan. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan apa? Burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Alkitab katakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi hari ini kalau saudara punya keluarga, laki-laki dan perempuan menghasilkan anak-anak, itu ketetapan Tuhan. Itu yang sah. Itu keluarga yang benar. Gak ada keluarga laki-laki sama pria, wanita sama perempuan, itu gak ada. Gak alkitabiah. Ya, walaupun saat ini saudaraku dunia semakin rusak. Saya mulai pelajari, saya baca-baca buku, saya lihat di internet perkembangan LGBT hari-hari ini di Indonesia aja sudah melebihi 1 juta. Kita kalau tidak jaga-jaga hidup ini, hati-hati. Anak-anak kita kalau Anda santai-santai, tenang-tenang, gak pernah dibawa ke rumah Tuhan, hati-hati. Itu kalau sudah kecantol sama wewe gombel kuntilanak model begitu, saudaraku, susah itu keluar. Susah. Wanita sama perempuan. Susah. Ya. Wah, itu mengerikan. Alkitab katakan apa? Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Ya, lalu diberkati. Ketika diberkati baru beranak cucu. Tujuan Tuhan untuk apa? Berkuasa. Berkuasalah. Jadi kita ini berkuasa, kita ini punya kuasa. Makan ikan diberkati, makan burung dara di udara diberkati, ditutup rek sama ini. Ya kan? Makan apapun yang ada di dalam laut, yang merayap, diberkati Tuhan. Supaya apa? Ini ketetapan Tuhan, engkau dan saya berkuasa. Tapi ingat, ini ketika itu Adam dan Hawa tinggal di mana? Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ini masalah besar. Serius sampai hari ini. Adam dan Hawa harus dikeluarkan dari Taman Eden. Karena Tuhan tidak pernah kompromi sama dosa. Dikeluarkan, dari situlah janji Tuhan berubah. Kamu akan kerja sampai mengeluarkan keringat berpeluh baru kamu bisa makan. Betul enggak saudaraku ya? Dan Hawa, kamu akan melahirkan dengan sakit, rasa sakit. Itu yang terjadi, kutuk jadi menimpa. Ada dalam hidup kita. Coba kalau kita renungkan, betapa kebajutnya bin ajaib. Kok kebacut bin ajaib itu ya? Maksudnya gini, terlalu gitu kan. Nyamuk kecil aja gigit kita, kita masuk rumah sakit, nggak ditolong, mati kita. Demam berdarah. Ada yang pernah kena demam berdarah? Saya pernah. Ini saya pernah. Wih, semuanya belum pernah ya demam berdarah ya. Luar biasa Anda semuanya kebal sama nyamuk. Ternyata mulai ngaku angkat tangannya. Enggak apa-apa, badan sehat, tiba-tiba seperti lampu itu hilang energi, lemes saudara, hilang, gelap. Ternyata trombosit turun. Itu perkara apa? Nyamuk kecil. Tikus kencing di mana-mana. Manusia kena kencingnya tikus, mati enggak? Mati. Perlalu. Padahal manusia kencing di mana-mana, tikus enggak pernah mati. Ya toh? Tapi tikus itu kencing. Kita enggak tahu di piring kita dikencingin tikus, lalu kita makan pakai piring itu. Mati kita, sakit. Kencing ya. Tikus itu seperti itu. Terlalu keterlaluan kan? Akibat dosa membuat kita ini menderita, saudara.
Maka itu pastikan hidup kita ini semuanya. Ayolah, kita ini mau dipimpin Tuhan, disertai Tuhan. Biarlah ketika kita berjalan selalu diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Berkat itu selalu ada di atas kepala orang benar. Artinya ini salah satu contoh, saya kasih contoh beberapa contoh pagi hari ini. Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara dan saya bisa hidup itu karena janji-janji Tuhan. Maka itu peganglah janji Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan. Jangan pandang remeh, saudaraku. Tantangan kita di dunia ini tidak gampang loh. Tidak gampangan. Kita punya kelemahan tubuh masing-masing. Kita punya salibnya masing-masing, betul? Paulus pun punya duri dalam daging. Paulus kurang hebat apa Paulus? Sapu tangan Paulus saja menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu Paulus luar biasa. Tapi yang namanya sakitnya dia, duri dalam daging, tidak sembuh-sembuh. Ayan, itu kan tidak enak ya. Enak-enak ngomong langsung kejang-kejang ayanan. Waduh. Puji Tuhan, saudara sehat-sehat semuanya. Ya, hidup kita ini punya kelemahan masing-masing. Maka itu kita perlu Tuhan. Tidak ada yang kuat jalani hidup ini kalau tanpa Tuhan. Lihat dikatakan yang pertama apa? Berkat itu selalu ada di atas kepala orang benar. Pastikan dirimu itu benar di mata Tuhan. Supaya engkau dipimpin, disertai oleh Tuhan. Amin. Kadang-kala orang itu gini, kalau sudah diberkati Tuhan, sudah enak, sudah nyaman, saudaraku, dia lupa bersekutu sama Tuhan. Dia lupa tidak waspada lagi. Bahaya, saudaraku. Orang kalau sudah punya uang banyak, saudaraku, tidak pernah susah, semua bisa dibeli. Ya, dia beli mobil, bukan hanya mobilnya yang dibeli, orangnya bisa dibeli. Kan gitu. Dia makan soto, makan apapun, bukan makanan yang dibeli, orangnya bisa dibeli. Karena apa? Uangnya banyak. Ketika saya punya teman yang orang kaya ini, dia ngomong, saya kalau main judi cuma untuk seneng-seneng kok Pak. Main judi seneng-seneng. Enggak apa-apa, duit-duitnya dia sendiri ya kan. Kalah ya enggak apa-apa, lek menang ya syukur. Tapi karena Kristen ngomongnya kalau menang ya puji Tuhan. Kalau kalah ya wes syukur. Enggak seneng-senengan tok kok. Gak mikir. Iya, kaya seneng-senengan. Terus yang susah yang hidupnya pas-pasan. Judinya gimana? Seneng-senengan? Enggak. Terikat, bahaya. Makanya Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat ini berbicara bukan untuk anak muda saja. Ayat ini berbicara pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik untuk kita semua anak-anak Tuhan. Karena engkau tidak akan pernah baik kalau pergaulanmu sekitarmu itu buruk. Perhatikan pergaulanmu. Bung Chandra seorang pengusaha yang sukses. Umur 25 tahun, waktu itu berapa tahun yang lalu saya baca bukunya, Bung Chandra itu. Dia berkata ada 2 kunci yang harus kita jalani dalam hidup ini. Supaya engkau sukses. 2 kunci kesuksesan adalah yang pertama. Engkau bergaul dengan siapa? Yang kedua, engkau baca buku apa? Coba katakan sama-sama. Kunci sukses. 1, 2, 3. Jangan lupa. Engkau bergaul dengan siapa? Engkau baca buku apa? Itu membuat kita sukses. Nah kalau saudara bergaulnya sembarangan sama seorang penjudi, mau sukses? Tambahan TNT-an saudaraku. Saya nggak pernah lupa masih kecil saya punya tetangga. Tetangga saya itu dia punya suami, istri, anak-anak 3. Mobil itu sudah punya 2. Punya rumah bagus. Habis semuanya. Karena apa? Kalah judi. Orang main judi itu ikatan. Hari ini dia tiba-tiba pakai cincin berlian, bagus. Berapa hari kemudian cincin berliannya hilang. Minggu depannya cincinnya ganti. Berapa hari lagi hilang. Ganti jam. Jamnya hilang. Itu harus dipertanyakan. Kalau suamimu model begitu, istri harus peka.
Amin. Tanya, ojo tambah dibombong, hebat Pak. Menang aku judi, hebat. Tuhan menyertaimu Pak. Terus Tuhan urapi. Wah berliannya api, aku kayak berlian ya. Wah jangan. Berjalan dengan waktu itu akan menghabiskan semuanya. Itu menghabiskan semuanya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ini janji Tuhan loh, ya dan amin. Kalau saya pernah katakan ini perkataan kalimat apa? Didaktif. Ini berarti hukumnya Tuhan. Ketetapannya Tuhan. Ini perintahnya Tuhan. Kalau Anda benar, berkat selalu menyertai engkau. Bayangkan kalau kita ini benar diberkati Tuhan. Anda itu ketika nyanyi, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Memang Anda betul-betul menikmati berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Amin. Pastikan hidup kita ini benar. Dimulai dari apa? Pergaulanmu harus benar. Itu akan membentuk kebiasaanmu jadi benar. Kebiasaan itu akan membentuk apa? Kebiasaan-kebiasaan akan membentuk sifatmu, membentuk perilakumu. Perilakumu akan membentuk karaktermu. Karakter akan membentuk apa? Hari depanmu penuh dengan harapan. Jangan mimpi kalau lingkunganmu buruk, kebiasaanmu buruk, engkau cuma berdoa, aku percaya masa depanku indah bersama Tuhan. Enggak jadi Bapak Ibu. Maaf. Karena ada bagian saudara, ada bagiannya Tuhan. Bagiannya saudara dan saya, lakukan semua ketetapan hukum-hukumnya Tuhan. Amin. Apapun itu. Lakukan perintah Tuhan. Lakukan ketetapannya Tuhan. Yang kedua, Mazmur 34 ayat yang ke-8. Lihat. Janji Tuhan ini apa? Kalau saudara mau berjalan di dalam perjanjian berkat Tuhan, ini janji Tuhan, malaikat Tuhan loh. Dikatakan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Lihat, satu malaikat saja bisa menyelesaikan semua persoalan masalah kita. Dia bisa melindungi kita dengan sempurna. Tapi dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling. Wakil loh yang menyertai kita itu. Ya. Lalu meluputkan mereka. Ayat yang ke-10 coba. Berarti kalau ya. Takutlah akan Tuhan, hei orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang. Coba baca sekali lagi. 2, 3. Takutlah akan Tuhan. Sebab. Saudara percaya. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kata takut di sini bukan berarti kita ini takut, waduh banyak dosa, takut aku nang gereja, dosaku akeh, gak enak aku. Makanya kalau ke gereja banyak yang ngantri duduk belakang, maaf loh ya. Kok rebutannya duduk belakang, itu saya heran. Coba kalau saudara nonton pertunjukan yang hebat, royoan di depan toh, bayari larang VIP ya. Padahal ke rumah Tuhan, harusnya itu yang di depan itu penuh dulu, supaya yang datang terlambat enggak malu, duduknya di belakang, enggak apa-apa. Harusnya kan gitu ya. Ini enggak, semuanya rebutan di belakang, sih datangnya terlambat, izin malah enggak nang gereja. Gak enak Pak, telat, lebih baik enggak ke gereja. Terus gimana ini? Menasihatinya gimana? Datang sudah telat sendiri, terus mau duduk depan malu karena belakang penuh, enggak ke gereja. Yang salah yang mana ini? Wis gak melok-melok aku toh. Angel iki wis angel. Maksud saya itu, mbok yang depan itu diisi dulu gitu loh saudaraku ya. Jadi bukan berarti kalau yang di depan ini enggak ada dosanya. Kalau yang di belakang banyak dosa, enggak. Takut akan Tuhan itu bukan bicara soal dosa, lek dosanya akeh aku wedi aku nang gereja, gak nang gereja. Wis gak pelayanan. Bukan itu. Tapi takut akan Tuhan itu bicara dalam bahasa asli, menghormati keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Taman Eden itu tempat pusatnya kehadiran Tuhan. Itu tempatnya hadirat Tuhan. Makanya ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, semuanya tercukupi, semuanya terpelihara. Amin.
Kalau saudara dan saya tinggal dalam hadirat Tuhan, semuanya tercover, tercukupi. Paham saudaraku ya? Bisa ngerti ya? Jadi bukan bicara kalau saudara ke gereja, aku diam mbek Tuhan, aku takut mbek Tuhan. Aku tak tobat sik, kalau wis rada ngena baru balik nang gereja. Wis saya jamin gak tambah ngena, tambah rusak. Tambah rusak iya. Karena setan itu ngiringnya pelan-pelan saudaraku. Pelan-pelan namun pasti. Gak apa-apa minggu ini gak ke gereja, gak apa-apa. Minggu depan kan masih ada. Yo. Minggu depan sibuk mana diajak jalan-jalan. Gak usah nang gereja. Terus minggu depan lagi masih ada. Yo. Minggu depannya lagi ada lagi ujiannya. Diajak makan sama orang. Ayo makan di mana? Hotel Westin. Waduh kapan mana ya? Westin. Terus gak apa-apa gak nang gereja. Minggu depan kan masih ada. Iya. Betul enggak nang gereja. Tiba-tiba 3 bulan enggak ke gereja, gak kroso ya. Betul enggak? Gereja ini selalu tetap ada. Walaupun nanti saya sudah tua, saya dipanggil pulang ke surga sama Tuhan. Istri saya pun juga dipanggil pulang ke surga. Gereja ini tetap ada. Tapi persoalan terbesar, Anda itu tetap ada enggak? Ya toh? Anda dan saya tetap ada enggak? Enggak ada yang tahu umur kita. Enggak ada yang tahu. Saya teringat, coba aku tunjukkan gambarnya. Nah, ini saya mau tidur malam-malam. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Coba cerita Eric Liddell. Ini loh namanya Eric Liddell. Ini satu orang. Ini lari sungguhan ini. Pelari sprint jarak dekat 100 meter. Terus berikutnya ini orangnya. Ganteng ya. Amin. Saya tadi mau ngomong kayak Pak Leri. Tapi kedisian istri saya kayak saya Pak katanya sudah habis. Coba berikutnya lagi. Nah ini lo lihat ini. Eric Liddell lihat. Ya dia merebut medali tahun 1924 di Paris. Not for award. Dia berkata not for court itu apa ya? Aku berlari bukan karena keramaian, aku berlari bukan karena untuk negaraku, kayak gitu ya. Country, fame itu aku berlari bukan karena untuk popularitasku, ya. Lalu not glory bukan untuk kemuliaan namaku, tapi aku berlari hiran for God. Aku berlari untuk Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, apapun yang kita lakukan Kolose 3:23, aku lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi realita kenyataannya itu pilihan saudara yang harus saudara putuskan. Bukan cuma sekedar teori. Ya. Praktekkan. Coba tunjukkan lagi tadi Eric Liddell. Ternyata saudara, kalau saudara baca riwayat sejarah dari Eric Liddell, ini terjadi sesuatu hal yang luar biasa besar di negara itu. Karena pada saat Eric Liddell itu lari, dia terkenal. Dia sudah menang, banyak orang itu mungkin taruhan. Itu taruhan kan sepak bola, taruhan saudara menang. Ojo ngomong yo menang, wah katok, langsung ketok iki, mari judi ya. Makanya sampai ada WhatsApp itu, kalau judi megang listrik, setrum, bunuh diri, ya. Yes. Mungkin dia taruhan rumah, menang oleh rumah, tiba-tiba berhasil kalah. Namanya berhasil tapi kalah itu. Oleh rumah bunuh diri dia. Saudara tahu, ketika dia masuk final, ternyata pertandingannya itu jatuh pada hari Minggu. Kalau saya percaya, kalau saudara suruh milih, ikut lomba atau ke gereja, pasti lomba. Nang gereja lek iso mundur, pasti ya kan. Tapi lihat, Eric Liddell ini karena itu hari Minggu, dia tidak ikut pertandingan final. Dia berkata tidak juara tidak apa-apa, aku mau ibadah. Didatangilah di gerejanya. Mungkin seandainya di tempat ini itu ya, gereja ini mungkin pelarinya itu siapa ya, Kevin gitu ya. Pak Leri mana yang kok terkenal itu. Ya Pak Gideon aja supaya terkenal gitu. Mungkin pelari maratonnya ini, pelari sprintnya ini Pak Gideon. Ditunggu-tunggu, begitu selesai ibadah, keluar. Wartawan semuanya di depan antri. Ditanya, Pak Gideon,
Kok ndak ikut lomba lari? Pak Gideon ngomong apa ya? Gak ngomong ini, males aku, gak kuat, aku kesel. Enggak. Justru elite leader ini berkata gini, aku ndak ada alasan lain untuk tidak ibadah. Karena waktuku ibadah itu penting, aku ketemu sama Tuhan hari Minggu. Itu jamku ibadah. Wih, semua orang tertegun jauh. Dan ini menjadi sejarah nyata. Elite leader, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia gagal 100 meter. Medali dia peroleh. Ternyata muncul kejuaraan yang kedua, 200 meter. Dia tidak pernah 200 meter. Karena dia sudah tidak menang di 100 meter karena ibadah nomor 1. Dia ikut pertandingan 200 meter. Di sana dia juara, merebutkan medali ini. Saudara, orang yang menghormati keberadaan Tuhan, itulah orang yang mengutamakan Tuhan. Dia menempatkan Tuhan yang utama dan yang terutama. Amin. Ibadah jam 10. Jangan saudara ngomong keisuan Tuhan. Jam 10 keisuan. Nanti kalau jam 7 seperti dulu, kepagian Tuhan. Jam piro? Saya ini bingung kok. Jam 4 sore ibadah jam kedua, jam 4 sore. Tanggung Tuhan. Jam 4 tanggung, jam piro? Jam 7 setengah 8 malam. Kemalemen. Oh, dasar gak niat ya toh. Gak niat kakek alasan. Apalagi sekarang ini, waduh, iblis itu gesernya pasti. Ada banyak sekarang ini jemaat-jemaat Zoom, jemaat YouTube, banyak ini. Nggak ke gereja, kan aku ibadah YouTube. Ya wis terus noai, ya toh. Tapi dengar baik, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia menghormati keberadaan Tuhan, bahwa Tuhan itu maha hadir, dia itu selalu cinta sama saudara, dia menghargai saudara lebih dari apapun. Saya percaya, orang itu kalau cinta sama Tuhan, dia akan korbankan waktunya, dirinya, hidupnya, semuanya untuk Tuhan. Tuhan itu loh tahu model saya. Saya tidak saksi orang lain aja. Tuhan tahu model saya. Saya mulai SD, SMP, SMA. Sampai hari ini saya selalu mengutamakan Tuhan di tempat yang utama. Kalau pelayanan, saya pelayanan. Berapa kali itu ada papa saya. Satu keluarga semuanya pergi. Jalan-jalan ke atas gunung, itu jalan-jalan. Kalau liburan itu minggu sudah. Pulang gereja langsung jalan-jalan. Fit melok yuk gereja, ndak isami pelayanan. Saya minggu itu pelayanan 6 kali. Sejak saya SMP kelas 2. Itu 6 kali ibadah setiap minggu. Jadi jam 6 pagi, setengah 6 pagi saya sudah di gereja. Jam 5 lebih 10 saya berangkat. Sampai sana setengah 6. Jam 5 lebih 1/4 saya berangkat. Kadang kalau bablas ya jam 5 lebih 25. Ya, ditambah istri saya, itu tanpa persembahan kasih. Awal-awal perintisan tanpa persembahan kasih. Itu saya pelayanan 2 tahun lebih. Dikasih saya beasiswa. 1 bulan saya nggak pernah lupa, saya dapat waktu itu masih SMP. 50.000 1 bulan. Tapi mainnya minggu tok 6 kali, Sabtu 2 kali. Youth langsung ibadah pertama. Berarti kalau Sabtu Minggu 8 kali saya main. Belum hari-hari biasa. Makanya Tuhan perhitungkan itu. Di gereja saya sampai tepar-tepar, khotbah saya sampai aduh Tuhan, KO ya. Tapi Tuhan selalu kasih kekuatan. Maka itu saudaraku, sepeda motor saya dikasih. Mobil uang muka, mobil saya juga dikasih. Rumah, DP, saya dikasih uang 50 juta zaman Krismon. Lihat, itu semua pemeliharaan Tuhan. Sadarkah kita ini? Ya, ini elite leader ini sebagai teladan sebetulnya. Jangan saudara berkata gini, pokoknya ya. Bukan ini bicara kualitas cinta kita, iman kita sama Tuhan. Ini kualitas kita, tanggung jawab kita masing-masing. Ya, memang saya nggak bisa menghalangi saudara. Awas loh yo,
Kon lek gak pelayanan bolas tak doano kon cepet mati. Wah, gak bisa itu. Kamu lek gak pelayanan gak niat ya, soro hidupmu ya, susah melarat kon ya. Wis cek jahati saya gak mau. Bahkan ketika saya tinggalkan rasa nyaman, saya dapat kutukan ya, saya diolok gini. Hidupmu ya, kamu ingat ya, kamu keluar dari tempat ini, soro loh hidupmu. Karena waktu itu istri saya lagi hamil. Ini anak yang ganteng ini, yang besar ini. Lagi hamil Gabriel. Pikiran saya gini, Tuhan tak anteni anak saya yang kedua lahir, kan lumayan jen datangnya akeh. Karena saya punya jabatan, yang datang itu banyak. Kan dunia begitu toh, ketika posisimu lagi di atas, saudara mendadak banyak. Semua pintu terbuka. Tapi ketika engkau lagi gelundung ke bawah, yang dulu kenal engkau, yang ngaku-ngaku saudara mendadak lupa, amnesia, gak kenal. Sopo iku? Jangan sakit hatimu. Saya ngalami semua. Yang dulu semua telepon-telepon, setelah itu saya nggak pernah ditelepon, hilang. Jadi saya pikir nantilah Tuhan, nanti ketika saya kan lagi ada posisi, anak saya yang kedua lahir, baru setelah itu saya keluar, kan lumayan dapat ini. Hadiah oleh-oleh kan lumayan. Ternyata enggak Tuhan enggak begitu. Tuhan ngomong gini, keluar anakku. Keluar ya Tuhan. Iya keluar, betul saya keluar, saya diolok gitu ya. Kamu keluar dari tempat ini, soro hidupmu. Puji Tuhan, saudara menyaksikan sampai hari ini. Hidup saya enggak pernah soro-soro. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tak pernah aku lihat anak cucu orang-orang benar minta-minta roti. Tapi yang dijumpai justru berbelas kasihan. Beritahu kiri kananmu, ayo jadi benar. Hormati keberadaan Tuhan. Amin. Hari ini yang dipercaya oleh Tuhan bisa melayani Tuhan itu suatu kehormatan. Jangan pernah kau main-main ya. Wih, orang Batak bilang itu kan. Jangan pernah kau main-main. Jangan dianggap remeh melayani Tuhan itu. Dianggap tambal butuh. Lepas lagi kosong aku pelayanan. Sibuk gak pelayanan. Ya sudah, itulah kualitasmu seperti itu di hadapan Tuhan. Maka engkau dipercaya ya seperti itu sama Tuhan. Tuhan percayakan kau ya seperti itu, sekecil itu. Tapi ketika engkau punya kualitas yang hebat di mata Tuhan, punya tanggung jawab yang luar biasa, Tuhan akan percayakan. Kemarin saya katakan, hidup kita bukan dipanggil untuk sukses. Amin. Tapi hidup kita dipanggil sama Tuhan, dimulai dari setia dalam perkara kecil. Lukas pasal berapa itu? Lukas pasal 10 ayat berapa? Kemarin saya keliru, Lukas pasal berapa itu? 10 ayat 38 saya ngomong keliru. Ya. Tuhan memanggil kita bukan jadi orang sukses. Tuhan panggil kita jadi orang setia. Saya bersyukur sama Tuhan. Ternyata sejak saya masih kecil sampai hari ini diperhitungkan Tuhan. Lukas 16 ayat 10 lihat. Baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Lihat. Tuhan lihat kesetiaan kita dari perkara kecil. Maaf ya Bapak Ibu, maaf. Bangun jam 10 ya angel, ibadah jam 10 susah. Itu bukan perkara besar. Itu masih perkara kecil. Apa mau dibuat pagi jam 7 ibadah kita? Langsung. Kesuwen Pak. Aku itu loh Sabtu menikmati hidup liburan. Ya, makanya saya ini tahu, saya ngerti. Karena berapa tahun yang lalu ibadah kita jam 7. Itu murid Yesus gak sampai yang hadir. Jam 4 ya. Banyak ya kan. Makanya Bung Chandra berkata begini, ciri orang gagal itu adalah terlalu banyak alasan. Saudara mau sukses atau gagal? Sukses semuanya. Beritahu kiri kanan ojo akaken alasan yo. Ngomong sama dirimu juga, aku tidak boleh banyak alasan. Harus punya tanggung jawab. Ketika aku bisa dipercaya dalam perkara yang kecil, Tuhan akan bawa aku dalam perkara yang besar. Janji Tuhan tidak percaya, coba lihat Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 13. Apa 23 ya?
Ini janji Tuhan, kita ini semuanya jadi kepala bukan jadi ekor. Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Perhatikan syaratnya. Apabila apa? Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dengar firman Tuhan, lakukan dengan setia. Maka Tuhan akan angkat engkau naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Mau semuanya? Doa saya, saudaraku. Tahun depan kita semuanya berjalan di dalam berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Lakukan ini semuanya. Tempatkan Tuhan di tempat yang utama dan yang terutama. Maka itu sejak saya mulai merintis persekutuan doa dari rumah, sampai hari ini jadi gereja, tidak pernah saya susah-susah. Pindah-pindah tempat, usung-usung barang, bongkar pasang, puji Tuhan, tidak pernah. Karena Tuhan melihat kesetiaan saya sejak kecil itu. Di persekutuan doa saya layani, saya yang keluarkan itu drum, keyboard, gitar, bass, ampli, semua saya keluarkan dari kamarnya Pak Pendeta itu. Saya keluarkan, saya susun semuanya di mimbar. Selesai itu saya ringkesi balik. Itu saya masih SMP. Orang berkata, goblok-goblok lah, kesel tau pulang dari sekolah SMP. Iya kesel. Saya nggak dibayar. Tapi saya lakukan itu semua dengan hati. Makanya sampai hari ini Tuhan tahu. Kalau ada gereja kotor apa, saya ambil sapu, saya pasti sapu tak serok dewe. Kalau ada bahasa-bahasa itu di depan itu bahasa, saya ambil pel-pelan tak pel dewek. Ada yang pernah lihat saya begitu? Pak, sudah Pak, enggak usah Pak, enggak usah Bu, enggak usah, saya aja. Saya udah biasa begitu saudaraku. Makanya saya berdoa, kita yang enggak biasa, ayo biasakan dirimu menjadi baik. Jangan begitu itu bahasa pura-pura gak ketok, wis gak ketok diincak, cecek sampai ke sini semua kotor. Iya toh? Waduh, itu bicara hati nurani Bapak Ibu. Jangan sampai tumpul hati nurani kita. Jadi yang ketiga, perhatikan yang ketiga ini, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Maka saya percaya, hidup kita setiap hari itu berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Wah, kalau saya ini mau saksi, sampai hari ini hidup saya ini luar biasa, ngeri-ngeri asik. Sejak pandemi itu murid-murid saya hilang sampai hari ini tidak kembali. Tidak kembali. Tuhan kasih satu sekarang ini. Puji Tuhan ada hiburan satu. Murid saya satu. Tapi yang namanya berkat, jasmani selalu tersedia. Kalau dia berjanji Jehovah Jireh, artinya apa? Allah yang memenuhi segala keperluanmu. Itu jadi. Jangan dibalik pola pikir kita. Iya Pak David lah pendeta. Saudara tidak tahu rasanya jadi pendeta sih. Ya. Makanya kalau mau tahu jadi pendeta jauh. Jangan ukurannya iya pendeta. Pendeta lek gak bener, akeh. Akhirnya keluar dari pendeta jadi orang biasa. Akhirnya apa? Kulaan bakur sayur, jualan ini, jualan itu. Saya ini kami hanya berharap sama Tuhan, tidak gampang. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu perhitungkan semuanya. Saya cuma melakukan perintah Tuhan, tak lakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan sampai hari ini loh. Tuhan pelihara kami sekeluarga. Luar biasa. Di luar pikiran saya. Bahkan gereja Menarwasi Mujizat dipelihara Tuhan. Kemarin Natalan meriah enggak semua? Luar biasa ya, Jumat, PBA Natal ya ada makan-makan, ada sebar-sebar hadiah, bagi-bagi hadiah, saling menabur semuanya. Ini bicara untuk berkorban, melatih diri untuk menabur, melatih diri untuk berbagi, ya kan? Itu ketetapan Tuhan, hukumnya Tuhan. Maka apa yang kau tabur, engkau tuai. Betul enggak? Sabtu kemarin perayaan ibadah Yud juga gitu, selesai makan bareng-bareng,
makan es krim semuanya, seneng-seneng kita kumpul. Ya. Nanti tanggal 25, ya Natalan lagi. Terus jangan saudara tanya, mangan bareng-bareng nih. Terus gak usah undang-undang, gak usah ngejak konco-konco. Amin. Kadang saya terus jengkel. Lek Natal teko kabeh tiba-tiba jiwa-jiwa. Itu kapal selam muncul semua. Dari Jerman, dari Lebanon, dari Iran, Irak muncul kabeh. Sopo iki muncul? Tapi dengan wajah yang polos gitu kan. Tidak ada dosa dan salah. Gitu aku. Jadi saudara enggak usah terus ngajak-ngajak teman-teman Natal nang gerejaku enak. Apa? Oleh hadiah, manganan enak-enak. Iku saudara menjerumuskan lho ya. Menjerumuskan. Makanya sekarang saya beritahu ya, gereja-gereja itu sekarang pinter. Mereka pada Natalan bukan tanggal 25. Justru tanggal-tanggal kemarin tuh pada Natalan kabeh. Hanya gereja Narwasti Mujizat yang tetap pada pendirian, tetap 25 Desember. Tidak percaya saudara kelilingnya 25 Desember di gereja lain sudah selesai Natalannya. Ini anak saya nih. Hari ini diliburkan gerejanya. Dia pelayanan di tempat lain, saya nggak sebut namanya. Biasanya kan dia pulang toh, datang lebih saya dulu kita datang, dia kan terakhir datang nyusul. Dia pelayanan. Saya tanya loh, kamu tidak ibadah? Enggak, karena kemarin sudah Natalan. Loh, Natalannya loh suwe tanggal 25. Kemarin Sabtu Natalan, kita masih Natalan Jud. Dia sudah Natalan umum. Cepat tuh saudaraku ya. Sekolah minggu semua sudah Natalan di awal. Saudara siap nanti 25 Desember Natalan bareng? Amin. Bawa hatimu cintai Tuhan. Dengar perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Ini doa saya. 3 hal ini saya bagikan saudaraku ya. Jadi yang pertama apa tadi? Kita ulangi yang pertama. Jadikan dirimu itu benar di mata Tuhan. Supaya berkat Tuhan itu selalu ada menyertai engkau. Amin. Lalu yang kedua apa? Hormati keberadaan Tuhan. Jadi takutlah akan Tuhan itu artinya hormati keberadaan Tuhan. Di mana Tuhan mempercayakan saudara bekerja, hormati. Di kerjaanmu pun ada Tuhan. Ya, engkau jadi apa? Karyawan, hormati itu kepercayaan Tuhan. Engkau menjadi bos, hormati itu kepercayaan Tuhan. Yang bisa melayani Tuhan, engkau dipercaya Tuhan melayani, hormati. Itu kepercayaan Tuhan. Ada banyak orang tidak bisa melayani. Tidak punya kesempatan. Sebetulnya dia pintar tapi tidak dikasih kesempatan. Tidak punya kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak. Tapi kalau saudara punya kesempatan, diberi kesempatan sama Tuhan. Ojo sombong-sombong. Jangan merasa hebat. Ya, jangan merasa hebat. Kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Hormati itu kepercayaan Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan. Yang ketiga apa tadi? Ketika engkau mendengar perintah Tuhan seperti hari ini, perintahnya lakukan dengan setia. Saya percaya hidupmu akan dinaikkan terus. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Saya pernah mendengar kesaksian seorang tukang becak. Tukang becak dia tidak punya rumah. Dia sungguh-sungguh bertobat, dia melayani jadi asyir. Ketika dia melayani jadi asyir, jemaat loh sesama jemaat, bisa punya hati. Tidak tahu ngomong-ngomong apa, akhirnya dibangunkan rumah. Besar rumahnya itu sekitar 6 kali 8. Lumayan toh, rumah 6 kali 8 lumayan. Dibangunkan rumah, dia punya rumah. Jadi saya beritahu saudaraku, kalau saudara saat ini belum punya rumah, tetap beriman, percaya sama Tuhan. Lakukan saja perintah-perintah Tuhan. Nanti tiba-tiba ujuk-ujuk sak-nyet saudaraku. Loh, kok bisa punya rumah? Saya ngalami Bapak Ibu, maksudnya tak saksi lagi itu. Pak Agung ngalami luar biasa. Saya kalau lihat rumahnya Pak Agung Bu Retno itu saya seneng gak? Enak, nyaman, perumahan komplek perumahan bagus, aku enak, nyaman dah. Yang penting setia sama Tuhan. Tapi kalau saudara gencar terus cari rumah, ndak dapat ngamuk, nggak dapat purik sama Tuhan, tambah ngambul, tambah banyak komplain, wah tambah suwe, saudaraku tambah lama. Tuhan tahu kok, ya keongnya dikei rumah mbek Tuhan.
Keong kemana-mana sampai bawa itu rumahnya. Ya, mosok kita ini anak Tuhan tidak dikasih rumah, pasti dikasih. Tapi kalau saat ini masih ngekos, masih ngontrak, ya tidak apa-apa. Syukuri dulu, nanti ada waktunya. Amin. Asal jangan putus asa. Jangan cepat menyerah. Saya percaya saudaraku, setiap kita ini doa saya, seluruh jemaat Arwasti Mujizat kita semuanya setia kepada Tuhan, maka berkat itu senantiasa mengejar di atas kepala kita. Amin. Ayo kita naik lagu pujian, aku punya Tuhan yang besar. Percaya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Ini yang Tuhan mau. Kau yang Janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidup percaya Engkau ada dalam genggaman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanmu, naikkan iman percayamu kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya tidak ada masalah yang besar yang tidak bisa terselesaikan. Aku percaya Tuhan, sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa dikejar-kejar berkat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan kembali melanjutkan setiap aktivitas kehidupan kami. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan memimpin menyertai kami. Mari Tuhan, berkati kami. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Jemaatnya dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala yang baik, bahkan sangat-sangat baik, akan mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Percayalah apapun yang kau kerjakan,
Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Lakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan setia. Itulah janji Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Lakukan perintah Tuhan. Engkau yang percaya, terima berkat dari Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.